Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunzula Nurakmala, NIM 2120210054, kelas B4HES. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asuransi. Yang pertama yaitu definisi. Definisi menurut pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung meningkatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak menentu. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Terdapat beberapa dasar hukum dalam asuransi. Yang pertama, pada pasal 246 sampai dengan pasal 308 KUHD. Yang kedua, pasal 1774 KUH Perdata. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan di luar KUHD dan KUH Perdata sebagai berikut, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas. Yang selanjutnya yaitu prinsip asuransi. 1. Kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest. Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah bahwa setiap pihak yang mengadakan kontrak asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, yang berarti bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan atas suatu akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti, dan pihak yang bersangkutan akan menderita kerugian akibat peristiwa itu. Menurut pasal 250 KUH Dagang, kepentingan yang dapat diasuransikan harus ada pada saat kontrak asuransi dibuat. Sedangkan pada pasal 268 KUHD mensyaratkan bahwa kepentingan yang dapat diasuransikan dinilai dengan sejumlah uang tertentu. Yang kedua, indemnitas atau indemnity. Indemnitas didasarkan pada kontrak asuransi. Penanggung menawarkan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian ekonomi dari tertanggung. Dengan demikian, tujuan utama dari kontrak asuransi pada hakikatnya adalah untuk mengganti kerugian tertanggung kepada penanggung. Asas indemnitas mengacu pada pengukuran jumlah kerugian. Misalnya, dalam kontrak asuransi kebakaran, ukuran sebenarnya dinilai dari nilai kerugian adalah nilai penggantian dari properti yang rusak atau akibat kebakaran dikurangi penyusutan. Yang ketiga yaitu asas kejujuran sempurna atau itikat baik. Asas kejujuran sempurna atau itikat baik adalah prinsip adanya etika baik atas dasar kepercayaan antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi. Artinya, harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi yang bersangkutan dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi sesuai dengan syarat dan kondisi pertanggungan. Sebaliknya, tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan. Asas ini tercermin dalam pasal 251 KUH Dagang yang menekankan kewajiban tertanggung untuk memberikan keterangan yang benar kepada penanggung. Apabila tertanggung tidak memberikan segala keterangan atau informasi mengenai pokok pertanggungan dengan benar, di kemudian hari jika terjadi evenement ketika terhadap diri tertanggung, penanggung tidak berkewajiban membayar ganti rugi kepada tertanggung. Yang selanjutnya yaitu subrogasi bagi penanggung. Subrogasi bagi penanggung dalam pasal 284 KUH Dagang menentukan bahwa penanggung yang membayar kerugian objek yang dipertanggungkan.
memiliki semua hak yang ada dari tertanggung terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian. Tertanggung bertanggung jawab untuk segala tindakan yang dapat merugikan hak tertanggung terhadap pihak ketiga. Subrogasi menurut undang-undang hanya dapat terjadi karena dua faktor, yaitu yang pertama, apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung, juga mempunyai hak terhadap pihak ketiga. Yang kedua, hak ini timbul sebagai akibat dari kerugian. Misalnya, hak subrogasi timbul dengan sendirinya sehingga tidak perlu ditentukan dalam polis, tetapi kadang-kadang dimuat dalam polis sebagai klausula subrogasi. Yang selanjutnya yaitu asas proxima causa. Proxima causa tercermin dalam pasal 249 dan pasal 276 KUH Dagang. Pada pasal 249 KUH Dagang berisi, penanggung sama sekali tidak wajib menanggung untuk kerusakan atau kerugian yang langsung timbul karena cacat, kebusukan sendiri, atau karena sifat dan kodrat dari yang dipertanggungkan sendiri, kecuali jika dipertanggungkan untuk itu dengan tegas. Pasal 276 KUH Dagang berisi, tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan dari tertanggung sendiri dibebankan pada penanggung. Bahkan, ia boleh tetap memegang atau menagih preminya bila ia sudah mulai memikul bahaya. Ganti rugi yang wajib dibayar oleh penanggung antara lain sebagai berikut. Pertama, peristiwa terjadi dan kenyataan bahwa tertanggung memiliki kerugian. Kedua, peristiwa termasuk peristiwa yang di-cover asuransi atau tidak. Yang ketiga, kerugian yang diterita tertanggung adalah akibat dari suatu peristiwa yang ditanggung oleh asuransi. Yang keempat, ada faktor-faktor yang melepaskan penanggung dari kewajibannya. Yang selanjutnya yaitu kontribusi atau contribution. Kontribusi dalam pasal 278 KUH Dagang mengatakan bahwa jika penanggung yang berbeda membuat asuransi yang sama, bahkan jika mereka diasuransikan lebih dari harga pada hari yang berbeda, mereka bersama-sama sesuai dengan saldo jumlahnya yang mereka tanda tangani hanya menanggung biaya real. Asas kontribusi hanya berlaku dalam hal-hal berikut. Yang pertama, polis diadakan karena resiko atau bahaya yang sama yang menyebabkan kerugian. Kedua, polis-polis ini mencakup tunjangannya sama, tanggungannya sama, dan terhadap hal yang sama. Tiga, polis ini juga berlaku pada saat kerugian. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Asuransi kerugian adalah asuransi yang mengkompensasi kemungkinan kerusakan pada harta benda tertanggung. Asuransi kerugian diusahakan oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan atau asuransi umum. Golongan asuransi yang termasuk ke dalam asuransi kerugian adalah asuransi kebakaran, asuransi laut, asuransi pengangkutan. Tujuan asuransi kerugian adalah memberikan penggantian kerugian yang dimungkinkan akan timbul pada harta kekayaan tertanggung. Asuransi kerugian dilakukan untuk melindungi harta kekayaan tertanggung dan atas pertanggungan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan tertanggung terhadap resiko, tuntutan atas tanggung jawab hukum dari pihak ketiga. Sedangkan asuransi sejumlah uang adalah pembayaran sejumlah uang tertentu terlepas dari apakah peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian atau tidak. Asuransi sejumlah uang diusahakan oleh perusahaan asuransi jiwa. Asuransi yang tergolong ke dalam asuransi sejumlah uang adalah asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan. Tujuan dari asuransi ini adalah untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang tertentu, tidak tergantung mengenai apakah peristiwa yang tidak pasti itu menimbulkan kerugian atau tidak. Asuransi sejumlah uang berlaku bagi pertanggungan atas jiwa seseorang yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi didasarkan dengan sejumlah uang tertentu atau metode perhitungan yang disepakati. Untuk membedakan apakah asuransi tergolong dalam asuransi kerugian atau sejumlah uang, yaitu apabila peristiwa penanggung adalah memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, maka asuransi ini tergolong ke dalam asuransi sejumlah uang. Apabila
Prestasi penanggung adalah meningkatkan dirinya untuk melakukan prestasi dalam bentuk penggantian sebuah kerugian. Sepanjang terjadi kerugian, maka asuransi tersebut adalah asuransi kerugian. Sekian penjelasan asuransi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kurang jelasnya dalam penjelasan tentang asuransi ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.